Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi. Jadi, dalam video ini saya akan mempraktekkan melakukan uji normalitas dengan menggunakan software StatCal. Jadi, dalam StatCal itu menyediakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, Jarque-Bera, Shapiro-Wilk, sama Anderson-Darling. Kemudian nanti coba kita bandingkan hasil pengujian normalitas menggunakan StatCal dengan software lain seperti SPSS, Minitab, Evius, Stata, dan JAS. Nah, sekedar informasi, StatCal itu bisa di-download di www.statcal.com. Teman-teman bisa download di website www.statcal.com. Teman-teman bisa download di bagian sini download, tapi sebelum mendownload, register dulu emailnya, seperti itu ya. Oke, dan di sini ada bagian namanya tutorial video. Jadi tutorial video itu di sini video-video tentang StatCal ya. Teman-teman bisa belajar dari bagian tutorial video. Dan juga saya punya website lagi www.statcomat.com. Ini dia. Di sini menyediakan berbagai tulisan statistik, bisa di-download gratis, teman-teman. Kemudian ada banyak video-video statistika yang bisa diakses di sini. Seperti itu. Oke. Kita mulai saja. Jadi, kita itu akan melakukan uji normalitas dengan StatCal. Itu yang pertama. Kemudian dengan SPSS, ketiga dengan Evius, Minitab, Stata, dan JAS. Pertama, kita coba praktekkan menggunakan StatCal terlebih dahulu. Saya sudah menyiapkan data, ini contoh datanya aja. Ada data X, Y, sama Z. Jenis datanya itu scale atau rasio atau numerik. Sekarang kita coba jalankan StatCal-nya terlebih dahulu. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini dia StatCal-nya sudah jalan. Kemudian kita copy datanya yang ada di Excel, kita copy. Kemudian kita pindahkan ke dalam StatCal. Kita akan menguji apakah data X, Y, Z berdistribusi normal atau tidak. Oke, kita tunggu dulu. Kita buat aja jumlah kolomnya 30, jumlah barisnya 100. Kemudian kita pindahkan datanya, Ctrl V. Kemudian beri nama X, Y, Z, misalkan ya. Nah, di sini datanya sudah muncul secara otomatis. Oke, kalau ingin melakukan uji normalitas di StatCal, kita pilih statistik. Kemudian test of normality. Kita pilih test of normality ya. Kita tunggu dulu. Nah, kita masukkan variabel X, Y, Z-nya ke kotak sebelah kanan, kemudian pilih result. Maka kita tunggu hasil pengujian normalitasnya akan muncul. Nah, di sini bisa kita lihat ada hasil namanya box plot ya. Box plot ini menampilkan grafik sebaran datanya. Kita bisa lihat kalau ada titik berwarna merah, berarti ada data outlier atau data ekstrim. Nah, kita bisa lihat ini hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kita bisa mengatur misalkan 3 angka di belakang koma, maka hasilnya akan berubah secara otomatis. Nah, dari sini kita sudah dapat bahwa kita sudah dapat hasil uji normalitasnya. Di sini kita lihat berdasarkan hasil pengujian normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov itu diperoleh nilai p-value. P-value untuk X itu nilainya 0,831. Kalau lebih besar dari tingkat signifikansi, misalkan 0,05, maka X berdistribusi normal. Berarti data X berdistribusi normal. Nah, begitu juga dengan data Y juga berdistribusi normal karena nilai p-value-nya 0,687 lebih besar daripada 0,05. Begitu juga dengan Z. Nah, ini hasil pengujian normalitas menggunakan pendekatan asimptotik ya. Nah, kemudian ada juga hasil pengujian normalitas menggunakan pendekatan eksak, juga normal karena di atas 0,05 p-value-nya. Kemudian di StatCal juga ada hasil pengujian normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Untuk X-nya 0,256, Y-nya 0,305, Z-nya 0,866. Juga normal ya, karena di atas 0,05. Kemudian ada Jarque-Bera, ini dia.
masih normal juga, sama under Sonderling. Jadi di start call ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pendekatan melakukan uji normalitas. Nah, sekarang kita sudah mempraktekkan menggunakan start call. Coba kita sekarang menggunakan SPSS. Jadi kalau nggak salah saya di SPSS itu uji normalitasnya Kolmogorov-Smirnov sama Shapiro-Wilk. Dia hanya menyediakan 2 uji normalitas ini aja. Sekarang kita coba jalankan SPSS-nya terlebih dahulu. Oke, di sini saya menggunakan SPSS versi ke-17. Lagi proses, kita tunggu dulu. Kita copy aja dulu datanya ya. Ini kita copy. Kita tunggu dulu sampai SPSS-nya terbuka ya. Ini dia. Sekarang kita pindahkan data SPSS-nya, Ctrl V. Di sini diberi nama X, di sini Y, Z. Kita akan melakukan uji normalitas Kolmogorov dulu. Nah, kalau SPSS di sini, kemudian X, Y, Z-nya dipindahkan ke sebelah kanan, checklist normal, dan pilih OK. Nah, ini hasil uji normalitas menggunakan SPSS. Coba kita lihat. Jadi, berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan SPSS ya, terdapat asimsik untuk X-nya 0,831. Kalau untuk asimsik untuk Y-nya, asimsik itu nama lainnya tuh p-value ya. Untuk Y-nya, untuk Y sama Z, di sini 0,687, di sini 1,000. Sama nggak hasilnya? Coba kita lihat apakah sama atau tidak. Bagian ininya sama dia. Kita lihat di sini nih 831, 687, 1. Jadi hasil antara SPSS dengan start call sama. Di sini ada pendekatan eksak ya. Kalau di SPSS juga ada pendekatan eksak, kita tinggal pilih analyze, non parametric, one sample, di sini pilih eksak, pilih eksak. Nah, kalau kita eksak, ini hasilnya. Kita lihat nilai eksaksiknya. Ini untuk SPSS. Eksaksik untuk X itu 0,766. Eksaksik untuk Y sama Z-nya itu nilainya 0,613. Kalau untuk Z-nya 1,000. Apakah sama? Kita coba lihat eksaksiknya. Ini dia. Di sini kita lihat eksaksiknya. Tuh. Ini eksaksik ya. 0,766, 613, 1. Berarti sama. Berarti hasil Kolmogorov-Smirnov antara SPSS dengan start call itu sama. Kita coba Shapiro-Wilk ya di SPSS. Shapiro-Wilk-nya di sini explore. Di sini kita pilih normality, oke. Kita pilih continue, oke. Nah, kita lihat hasil Shapiro-Wilk-nya apakah sama? Ini dia Shapiro-Wilk-nya. Jadi Shapiro gitulah. Untuk X 0,256, untuk Y-nya 0,305, dan untuk Z-nya di sini 0,866. Kita lihat dari sini 256, 305 sama 866. Apakah sama? Sama hasilnya nih. Kita lihat hasilnya dia sama. Nah, ini dia. Di sini kita lihat ya. Ini 0,256, 305 sama 866. Oke, jadi clear antara start call dengan SPSS hasilnya sama. Kita close di sini. Nah, sekarang kita akan menggunakan Efuse. Kalau di Efuse itu uji normalitasnya Jarque-Bera. Jadi kalau di Efuse datanya itu kita copy dulu datanya. Kemudian kita buatlah dalam teks dokumen misalkan dataku. Itu ya. Kita pindahkan, kita save. Close. Jumlah datanya semua ada 11 ya. Oke, sekarang kita jalankan Efuse-nya dulu. Di sini saya menggunakan Efuse berapa ya? Efuse 10. Oke. Saya menggunakan Efuse 10. Kemudian di sini pilih file, di sini new work file, kemudian pilih unstructured, jumlah observasinya ada 11. Kemudian kita lakukan import data file, import data.
Kita cari datanya, ini dia, namanya dataku tadi. Pilih open, pilih finish. No. Nah, datanya sudah ada, sudah ada di Evius datanya nih, tinggal kita cek, itu sudah ada. Sekarang kita lakukan uji normalitas. Kita bisa tampilkan datanya dulu, pilih grup. Nah, ini datanya. Pilih view, kemudian deskriptif. Kita lakukan uji normalitas dulu ya. Mungkin satu persatu misalnya. Jadi misalkan kita ini dulu, kita pilih ini kan, ini data X-nya, pilih view, kemudian tunggu, sorry, ini kita blok semua, kita pilih grup, pilih view, deskriptif, ini common, nanti dia. Nah di sini kita dapat hasil uji Jarquebera-nya, kita lihat nilai probability-nya, prop-nya. Jadi kita lihat ini uji normalitas Jarquebera di Evius ya. Berapa nilai prop-nya? Prop untuk X-nya itu kita lihat di sini. 0,717 itu ya. Di sini 0,717. Prop tuh kalau di SPSS namanya asimsig atau sig, kalau di Evius namanya prop gitu. Ya. Itu hanya masalah nama aja. Y sama dengan propnya 0,8048 atau dibulatkan 0,805 ya. Prop untuk Z-nya berapa? 0,796 kalau dibulatkan 0,797. Oke. Ini hasil dari Jarquebera menggunakan Evius. Sama nggak dengan StatCal? Coba kita cek. Ini dia. Ini dia, kita bandingkan. Ternyata sama hasilnya. Ini Jarquebera dengan SPSS 0,717 untuk X-nya, Y-nya 0,805, Z-nya 0,797. Jadi nggak ada beda. Oke, sudah clear ya. Dengan Evius sama. Sekarang kita coba menggunakan Minitab ya. Kita gunakan Minitab. Ini Minitab. Ada nggak Minitab? Sepertinya software Minitab saya, tunggu ya. Minitab. Sepertinya nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada, tunggu kita cek dulu ya. Saya lupa apakah saya install atau nggak Minitab-nya di sini ya. Kita cek dulu. Minitab. Sepertinya saya nggak menginstal software Minitab, sorry. Jadi untuk Minitab nggak ada ya. Oke, kita lanjut aja dulu. Sekarang kita menggunakan software apa lagi ya? Saya lupa. Menggunakan software JASP, JASP. Ini ya. Mana dia? Minitab kita abaikan dulu. Kalau Minitab, kalau nggak salah saya Anderson Darling sama Kolmogorov. Kita menggunakan Stata dulu deh, Stata. Nah, kita gunakan Stata. Oke, di sini saya menggunakan Stata versi 13. Pilih file atau pilih data editor, pilih data editor. Oke, kemudian kita pindahkan datanya. Ini dia. Kemudian kita pindahkan di sini. Kita beri nama var 1-nya namanya X ya. Kemudian var 2-nya namanya Y. Kemudian var 3-nya namanya Z. Oke ya. Ini dia. Sekarang kita lakukan uji normalitas menggunakan Stata. Nah, kalau di Stata itu uji normalitasnya ada namanya Shapiro-Wilk. Di sini saya menggunakan perintah uji normalitas Stata. Teman-teman bisa lihat di sini kodenya itu swilk namanya. Jadi swilk ini untuk melakukan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, seperti itu ya. Jadi di sini swilk uji normalitas Shapiro-Wilk untuk data X, Y sama Z, enter. Nah, kita dapat di sini dia. Jadi kita dapat nilai hasil uji normalitas statanya. Hasil uji normalitas Stata ya. Kita lihat dengan Shapiro-Wilk. Kita lihat kan prop untuk X-nya 0,254 ya. Kita lihat yang bagian kanan. Prop untuk Y-nya 0,327 dibulatkan 0,323. Prop untuk Z-nya di sini 0,866. Sama nggak dengan StatCal ya, Shapiro-Wilk? Coba kita cek. Shapiro-Wilk-nya kita lihat. Ini dia. Kita lihat di sini apakah sama ya? Nah, di sini mungkin terjadi perbedaan sedikit ya. Kalau di Stata di sini kita lihat Shapiro-Wilk-nya p-value-nya 0,256 ya, 256.
di StatCal, di Stata 0,254. Terjadi perbedaan sedikit. Kemudian untuk Y-nya 0,305 ya. Ternyata di sini 0,323, berbeda sedikit. Kemudian kalau di Z-nya 0,866, ternyata di sini sama, 866. Seperti itu ya. Tapi Shapiro Wilk yang ada di SPSS dengan StatCal itu sama, seperti itu. Mungkin ada perbedaan sedikit rumus di Stata ya. Jadi tadi datanya sudah pas ya. Ini sudah long, oke, nggak ada masalah. Oke, nah sekarang kita lakukan menggunakan JASP, JASP. Oke, sekarang kita jalankan JASP-nya dulu. Di sini JASP, saya menggunakan JASP versi 013 ya, JASP-nya. Tunggu dulu sampai muncul JASP-nya. Lagi proses membuka JASP-nya, kita tunggu dulu. Nah oke, sudah. Sekarang kita import datanya, pilih yang ini. Kemudian pilih open, pilih computer, pilih browse ya. Kita cari JASP-nya, uji normalitas, nih dataku. Oke. Sekarang nah ini datanya sebagai ordinal, kita ganti dulu menjadi apa namanya? Menjadi scale. Sorry, ini di sini ya, ini scale. Oke, sudah. Pilih deskriptif. Oke. Kemudian kita masukkan semuanya. X-nya di sini, Y-nya sama Z-nya. Oke. Sekarang kita mau melakukan uji normalitas ya. Apakah ada di sini normality test? Nah, di sini ada Shapiro Wilk. Oke. Kita pilih Shapiro Wilk. Lagi proses ya. Kita tunggu dulu. Shapiro Wilk-nya dia belum muncul ya. Kita tunggu dulu deh. Oh, sudah ada. Sorry, ini dia. P-value of Shapiro Wilk. Oke. Berapa P-value Shapiro Wilk? Ini kita menggunakan JASP ya. Jadi di JASP itu uji normalitasnya itu namanya Shapiro Wilk. Kita dapat berapa P-value? Namanya P-value. Kalau di Stata tadi prop ya. Di FViews juga prop. Di SPSS SIG itu namanya aja yang beda. P-value untuk X-nya berapa? Di sini lihat 0,256. P-value untuk Y-nya 0,305. P-value untuk Z-nya berapa? 0,866. Coba lihat. Ini Shapiro Wilk Stata tadi ya. Ini Shapiro Wilk JASP. Coba lihat. Untuk X-nya dia berbeda. Perbedaannya sedikit aja, itu nggak ada masalah lah. Tapi antara software JASP Shapiro Wilk-nya dengan software StatCal Shapiro Wilk-nya itu sama dia. Tapi sedikit berbeda dengan si Stata. P-value untuk Y-nya 0,305. Sama nggak dengan StatCal? Mana dia? Nih sama, 0,305. P-value untuk Z-nya 0,866. Sama dia. Nah, seperti itulah dia. Jadi sebenarnya setiap software itu kayak SPSS, uji normalitasnya Kolmogorov, Shapiro Wilk. Di FViews namanya Jarque-Bera. Di JASP uji normalitasnya namanya Shapiro Wilk. Di StatCal ada Kolmogorov, Shapiro Wilk, Anderson-Darling, Jarque-Bera. Sebenarnya di Minitab juga ada uji normalitasnya Anderson-Darling. Cuman saya lupa, kemarin saya sudah install, mungkin saya uninstall lagi. Jadi sebenarnya masing-masing software statistika itu saling melengkapi dia. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.